Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P-Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini ada informasi yang paling update berkaitan dengan KYC rekan-rekan, informasi langsung resmi update dari Core Team. Jadi kalau rekan-rekan lihat ya, atau kalau rekan-rekan buka aplikasi P-Network rekan-rekan, di sini ada KYC announcement atau pengumuman tentang KYC. Rekan-rekan bisa klik read more di sini ya. Nah, ini kita pelajari bersama-sama ya rekan-rekan. Di sini ada pemberitahuan tentang KYC yang paling update ya. Nah, ini banyak sekali informasi yang ada di sini. Nah, rupanya nanti rekan-rekan juga bisa terjemahkan ya untuk informasi resmi dari pihak Core Team ini. Kemudian di sini tidak ketinggalan BSC News juga ikut memberitakan tentang informasi yang paling update di sini ya. Apakah Anda melihat pembaharuan terbaru dari Core Team ya, dan mereka membuat perkembangan besar pada saat proses KYC ya. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa mempelajarinya lebih dalam lagi ya untuk mengambil info-info yang sangat mantap ini. Apakah akan terjadi fase KYC massal di sini ya? Nah, ini adalah progres daripada Project P-Network tentang KYC rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan kalau kita bahas yang ada di pembaharuan resminya itu sangat panjang ya, dan di sini saya akan mencoba untuk membahas yang ada di BSC News. Karena BSC News di sini juga memberitakan yang berkaitan dengan update Core Team tentang progres KYC ini ya, dan ini adalah informasi tentang garis besarnya atau informasi secara intinya saja ya rekan-rekan, dan silahkan disimak ya. Di sini saya sudah menerjemahkannya. Nah, di sini dilaporkan P-Network memberikan pembaharuan KYC ya, dan ada semacam kemajuan yang sangat signifikan. Nah, ini sangat mantap sekali, terupdate pada tanggal 9 Desember ya. Nah, kemudian di sini menggunakan otomatisasi yang ditingkatkan dan sistem artificial intelligence ya. Core Team telah berusaha untuk melanjutkan KYC kepada jutaan anggotanya. Nah, kemudian di sini P-Network telah mengeluarkan pembaharuan pada kemajuan KYC proyek yang menjelaskan langkah-langkah selanjutnya yang dapat diharapkan oleh para pioners di seluruh dunia. Dengan pembaharuan besar pertama dari tim sejak Juli 2022 ya. Nah, di sini ada blok P-Network mulai 6 Desember telah merinci peningkatan yang dilakukan pada KYC pada saat proses KYC ya. Langkah selanjutnya dan keseluruhan prioritas. Proses otomatisasi yang lebih baik membantu Core Team P-Network KYC kepada jutaan pionir di seluruh dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Di sini fokus utama Core Team adalah untuk membantu pengguna yang saat ini dalam proses KYC ya untuk melanjutkan dan menyelesaikannya. Kemajuan KYC mencangkup daripada peningkatan dan perluasan proses sekaligus memudahkan pengguna untuk menjalani proses KYC. Kemudian di sini Core Team juga mencari cara untuk membuka blokir aplikasi yang macet yang semakin banyak ya. Artinya di sini untuk rekan-rekan mungkin banyak sekali kendala-kendala dalam hal KYC ya. Nah, mungkin banyak sekali pionir yang sudah mendaftarkan KYC, ada yang sampai mungkin ya berbulan-bulan masih di review, masih belum di approve ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kemacetan rekan-rekan. Dan di sini Core Team sudah mencari solusinya untuk membuka blokir aplikasi yang macet yang semakin banyak ya, agar pengajuan rekan-rekan, antrian rekan-rekan itu bisa segera diproses dan bisa segera di-approve ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada KYC bekerja tidak hanya tentang meningkatkan dan juga ini rekan-rekan, dan memungkinkan orang untuk lulus, tetapi juga untuk memastikan bahwa tujuan KYC secara keseluruhan dicapai untuk membiarkan para pionir yang masuk ya adalah kemungkinan lolosnya. Negara dan wilayah yang KYC seakurat dan seaman mungkin berbeda sambil mencegah sebanyak mungkin penulisan akun sebanyak mungkin ya. Nah, ini rekan-rekan. Kemudian di sini KYC merupakan langkah yang sangat penting untuk para pionir untuk mengambil langkah ke dalam mainnet ya. Nah, ini memang harus diwajibkan rekan-rekan semuanya untuk KYC. Kemudian di sini Core Team menguraikan 3 fokus utama untuk sistem KYC di sini ya. Yang pertama di sini meningkatkan aplikasi KYC, kemudian meningkatkan dan mempercepat KYC untuk pengguna yang terus bertambah. Kemudian tingkatkan komunikasi dengan pengguna melalui proses KYC ya. Kemudian di sini blog tersebut menguraikan KYC dan ekosistem pengembangan sebagai fokus utama POS hingga 2023.
dengan jutaan anggota di seluruh dunia ya rekan-rekan. Nah, ini sangat banyak sekali, dan di sini juga banyak sekali para pionir-pionir yang baru saja mendaftar ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya mencoba untuk membuka informasi yang update dari Kortem ya. Di sini panjang sekali ya rekan-rekan kalau kita terjemahkan ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan terjemahnya. Kemudian di sini ya. Nah, di sini saya akan bahas yang inti-intinya saja karena di sini tadi sudah dibahas oleh BSC News ya. Kemudian di sini ada info yang cukup menarik sekali ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini hanya inti-intinya saja ya. Di sini pada peningkatan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk KJC, Kortim telah menerapkan perbaikan minggu ini yang akan meningkat presentasi pionir yang akan menjadi memenuhi syarat untuk mengajukan KJC ya. Nah, di sini ditambahkan 18% dari jaringan. Kemudian di sini ada sebuah tambahan lagi 13% ya. Dan akan menjadi memenuhi syarat untuk mengajukan KJC jika mereka memverifikasi. Jika mereka memverifikasi langkah selanjutnya. Kemudian ingin tahu tentang seberapa tujuan KJC ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada info buka blokir 56% dari pionir yang aplikasi macet ya pada saat proses KYC ya. Semua kasus yang macet saat ini hanya ada sekitar 11% dari semua aplikasi KJC yang telah selesai. Kemudian ini tidak berlaku untuk pionir di wilayah di mana KJC tentatif ya. Karena di sini masih mengikuti proses independen rekan-rekan dan menurut informasi di sini ya. Jadi di sini Kortim telah membuka 56% dari KJC yang macet ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini dari total keseluruhan di sini ada 11% yang macet ya untuk KJC-nya yang mengalami mengalami kendala-kendala ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga akan ada fitur baru ya yang akan dirilis pada awal 2023 ini rekan-rekan. Nah, ini mungkin berkaitan dengan KYC ya. Kemudian di sini juga ada prioritas paralel pada periode jaringan tertutup saat ini ya. Dari mainnet memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas. Yang pertama di sini KYC massal dan juga pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting untuk menuju tujuan akhir, membangun ekosistem yang layak untuk siap-siap untuk menuju ke open mainnet ya rekan-rekan. Nah, ini sangat jelas sekali dan sangat. Nah, ini saya adalah informasi yang rekan-rekan tunggu-tunggu daripada kejelasan langsung oleh Kortim Dr. Nicholas Kokalis ya. Yang mana di sini pada saat mainnet tertutup di sini memang fokusnya itu ada dua ya. Yang pertama memang jelas KJC massal. Nah, untuk KJC di sini memang masih mengalami berbagai macam kendala-kendala yang ada meskipun Kortim juga terus bekerja dengan sangat keras ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, terutama dalam masalah pemblokiran bug dan lain-lain ya, dan juga akan dibuka blokir-blokir agar rekan-rekan itu semuanya bisa melakukan proses KYC secara besar-besaran. Kemudian di sini Kortim juga fokus yang kedua adalah untuk pembangunan utilitas, yaitu ini sangat jelas sekali ya. Nah, ini jadi fokus yang pada saat mainnet tertutup di sini adalah untuk pembangunan utilitas ekosistemnya, yaitu Kortim memperkuat ekosistemnya ya melalui aplikasi-aplikasi di dalam ekosistem jaringan Pi itu sendiri ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang Pi-Link, yaitu adalah semacam kumpulan dari berbagai utilitas atau ekologi atau aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan blockchain Pi Network ya. Nah, di situ ada fokus utama dari Kortim itu untuk memperkuat utilitas ya dan untuk memantangkannya. Kemudian KJC juga menjadi fokus yang paling penting. Sebelum pada akhirnya keduanya itu sudah sangat matang dan siap ya, maka dari itu open mainnet tinggal langsung dilaunchingkan saja ya. Ini kata-kata resmi dari pihak Kortim rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan para pionir semuanya ya, nah ini memang harus sedikit terus bersabar ya rekan-rekan. Nah, terutama di sini memang masih ada kendala-kendala yang ada ya, dan mungkin dipastikan untuk koin Pi rekan-rekan akan bernilai sangat tinggi sekali ya. Nah, kemudian di sini memang harus melalui proses-proses yang ada. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa di sini adalah informasi yang cukup mantap, cukup menarik ya untuk perkembangan daripada KJC resmi oleh Kortim. Dan juga di sini Kortim juga sangat menegaskan tentang hal-hal atau sesuatu yang terjadi sampai saat ini ya. Nah, ini Kortim juga mempertegas tentang fase open mainnet yang akan sebentar lagi siap dilaunchingkan ketika keduanya ini sudah matang. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.